Saya di luar pun saya pernah pakai kursi roda. Saat itu saya tidak bisa buka pintu sendiri. Waktu itu saya ada di dekat kampus Harvard. Saya nggak bisa buka pintu sendiri. Tiba-tiba ada anak umur 9 tahun. Dia lihat saya gitu. Terus saya nggak bisa buka pintu karena kalau pintu di sana kan pintu untuk musim dingin itu berat gitu. Saya nggak bisa karena saya pakai kursi roda. Saya ditanya sama dia, anak 9 tahun, kamu mau masuk katanya. Oh iya saya mau masuk. Kamu nggak bisa buka pintu, nggak bisa. Kamu mau saya bantu gitu. Artinya kalau itu kita tumbuhkan, ya seberat apapun kita bisa. Aku biasa kok tamuku pakai celana pendek. Baru bangun tidur kaget. Enggak apa-apa. Ada Bu Risma buru-buru mau mandi. Enggak apa-apa. Aku udah biasa. Terima tamu macam-macam, namanya Menteri Sosial. Ya, terima kasih ya. Kalau ada informasi. Kalau enggak kan aku nggak tahu. Tahu tadi sebetulnya kenapa juga apa namanya saya kesini datang sendiri, soalnya ya aku bisa suruhan. Sebetulnya yang paling penting aku bisa scanning ini lingkungannya, jadi aku bisa bantu apa. Ternyata aku pikir rumahnya clear, ternyata rumahnya juga enggak clear. Ya kalau usaha aja insya Allah gampang Pak. Kalau di sekitaran Jakarta itu insya Allah kalau mau aja kita bantu itu pasti bisa. Saya udah banyak bantu orang itu cepat sekali karena ya memang apa namanya daya belinya tinggi di Jakarta sekitarnya. Tapi ternyata masalah rumah juga. Nah itu kalau masalah apa namanya kalau masalah usaha insya Allah itu aja bisa nanti ayam telur udah beda itu nanti saja. Memang saya butuh kenapa datang itu, jadi orang-orang kan kadang butuh scanning kayak gini. Kemarin di Aceh Utara tuh saya udah nggak mau ke sana, bener ternyata tempat di tengah hutan Pak Jawa, jalannya aku pinggang saya sampai naik mobil aja berat. Iya, tapi ya saya beruntung gitu. Saya nggak nyesel saya ke sana. Gitu. Saya bisa tahu kondisi masyarakat di sana. Kasihan tuh. Kalau nggak gitu saya nggak tahu. Ya kan? Kalau tadi saya suruhan aja, saya nggak tahu lingkungan ini. Itu yang paling penting ada berapa orang bukan kakak, kan ada anak dan iya 15 kakak. Udah tak pegang ini. Oke teman-teman, jadi sekarang tanggal 13 Juni jam 8.47. Ini pertama kali ngevlog belum mandi, bangun tidur dapat kabar ada Bu Risma. Aduh, ada barengan sama menteri cuy. Satu frame sama Ibu Menteri. Bu, terima kasih banyak udah berkunjung ke sini. Ngewakilin warga-warga sini, terima kasih banyak Bu. Dan teman-teman kreator juga. Mewakili udah pernah dipilih kan? Doain dia nggak mau jadi wakili.
Amin, mudah-mudahan 5 tahun lagi saya jadi kepala daerah di sini, Bu. Amin. Tanggung jawabnya berat. Oh, iya, kepala Bu. daerah itu bukan Siap. hanya di dunia tapi Di juga akhirat ya, Bu. nanti ya. Makanya saya banyak belajar sama Ibu. Ya. Pers dikit lah cuy. Ya wes lah, ini datangan menteri, senang banget. Makasih banyak Bu ya. Sama-sama. Bu, kenapa mau datang ke sini, Bu? Boleh tahu? Ya, sebetulnya kalau untuk satu orang aja saya bisa minta staf karena kebetulan kan nggak jauh dari Jakarta nih, kantor pusat kita. Tapi sebetulnya yang saya pengen tahu itu scanning lingkungannya, mereka ada masalah apa gitu. Jadi saya selalu staf ngomong ini jauh, nggak usah ke sana. Tapi saya ngomong saya pengen tahu ke sana itu bukan satu orang dua orang, tapi masalah bersama itu kondisinya seperti apa, itu supaya saya bisa tahu real. Karena kalau itu ada informasi, ya itu yang saya percaya di agama ya. Kalau saya tahu informasi itu, makanya saya sering datang sendiri sepanjang saya bisa. Itu kalau saya nggak tangani, itu saya berdosa. Gitu. Mantap banget. Biar anak muda-muda ini tahu. Oh iya siap. Berarti kita semua panutannya ke Ibu nih, Bu. Kita ngikutin dari pas Ibu di Surabaya. Macem-macem. Ya, macem-macem. Kayak gini, kasih informasi kayak gini. Saya kan nggak mungkin semuanya bisa tahu. Jadi kalau kalian muda, ya anak-anak muda ini tahu, menginformasikan, kemudian kita bisa bantu, itu udah dapat pahala juga lah. Iya, benar. Amin. Nah, ya terus. Bu, terakhir tanggapan Ibu ngelihat anak-anak muda nih peduli sama sesama tuh gimana, Bu, tanggapannya, Bu? Ya saya berharap ini semakin banyak anak muda peduli, karena kalau ya kita bukan ya, kalau di luar mungkin bisa, tapi bahkan saya di luar pun saya pernah pakai kursi roda. Saat itu saya tidak bisa buka pintu sendiri. Waktu itu saya ada di dekat kampus Harvard. Saya nggak bisa buka pintu sendiri. Tiba-tiba ada anak umur 9 tahun. Dia lihat saya gitu. Terus saya nggak bisa buka pintu karena kalau pintu di sana kan pintu untuk musim dingin itu berat gitu. Saya nggak bisa karena saya pakai kursi roda. Saya ditanya sama dia, anak 9 tahun. Kamu mau masuk, katanya. Oh iya, saya mau masuk. Kamu nggak bisa buka pintu, nggak bisa. Kamu mau saya bantu gitu. Artinya kalau itu kita tumbuhkan, ya seberat apapun kita bisa selesaikan secara bersama-sama gitu. Jadi itu kekuatan gotong royong itu sebetulnya itu. Nah, maksud saya, jadi bukan di sana itu mereka sendiri-sendiri, tapi mereka juga peduli pada orang lain. Nah, kita sebagai bangsa yang yang diajarkan oleh para leluhur kita untuk bagaimana saling membantu dan saling menolong, saya berharap anak-anak muda ini bisa seperti itu. Oke, kalau nggak bisa bantu, nggak punya uang, mungkin bisa menginformasikan, itu sudah bantu. Ya kayak Pak Madewi ini kan nggak mungkin aku bisa bantu dia kalau aku nggak ada dapat informasi kayak gitu kan. Jadi seperti itu kira-kira. Yang penting niatnya dulu, Bu ya. Ya, jadi pertama, informasi ya, udah itu udah bantu lah minimal. Kalau enggak kan aku nggak tahu. Nah teman-teman, berarti secara nggak langsung nih Bu Risma nyuruh share video ini, betul Bu ya? Ya kan? Oke teman-teman, sekarang kita udah barengan sama Pak Hasan ya? Iya, siap. Aku Irfan. Tadi aku ngelihat Pak Hasan kayaknya yang bawa Pak Madawi ke rumah sakit ya? Betul. Pak Hasan, kalau boleh tahu ini dari mana Pak? Kita dari Sentra Mulia Jaya. Kebetulan ini kan kalau Kabupaten Tangerang ini kan wilayah kerja kita secara dari Ibu Menteri, wilayah kerja kita Tangerang Raya. Oke, berarti tadi instruksi langsung dari Bu Menteri nih ya? Siap. Wah, betul. sigap banget Bu Menterinya. Karena kita dapat kabar seperti ini ada kasus. Lanjuti pagi-pagi dadakan. Saya juga udah langsung terjun. Bener-bener kayak tahu bulat ya Pak ya. Pokoknya tapi sigap ya. Siap. Jadi pagi-pagi harus kita laksanakan. Gitu. Siap. Jadi ini dibawa kemana Pak Madawi? Rumah sakit tadi mana? kita mencoba untuk datangi ke Rumah Sakit Primaya. Ternyata di sana IGD-nya penuh.
Primaya yang di mana nih, yang Pak? di Pasar Kemis. Oh, ini Pasar Kemis. Oke. Betul, sudah kita situ nego, nggak bisa Pak. Kalau Bapak mau nunggu, emang sebenarnya sih kalau status PM ini dalam arti dia masih hijau kalau kata perawat ya, aman, masih aman sebenarnya. Kita tidak mau kalau duduk lama di rumah sakit kan kesian. Kayak atas instruksi pimpinan dibawa ke RSUD Tangerang. Siap. Oke. Siap. Jadi sekarang sudah di sana. Oh, sekarang lagi di sana, lagi di check up ya, Pak ya? Ya, kita sekarang ada kemari lagi. Instruksi dari pimpinan kita suruh bagi 2 tim. Oke. Jadi kita mau asesmen ibaratnya. Siap. Berarti lagi nyari info untuk tentang anaknya ya, Pak ya, sebenarnya. Tentang keluarganya kan. Siap. Kalau untuk anaknya sampai saat ini warga di sini pun nggak ada yang punya nomornya, Pak. Oh gitu ya. Iya, termasuk apalagi saya. Tadi saya udah wawancara sama beliau di mobil, dan saya di Tanah Abang katanya. Oh iya, di Jakarta. Kontaknya nggak punya kontak. Iya. Ya sedikit pintas masalah Pak Dawi ini ya, sudah informasi bahwa sudah istrinya sudah tidak lagi bisa. Berapa lama sakitnya Pak? Saya bilang. Beliau cerita sudah hampir 6 bulan. Iya, sudah hampir 6 bulan. Udah rumah sakit belum pernah rumah sakit. Iya, karena nggak ada yang ngurus. Kata gitu. Tapi ini nggak apa-apa, kita pemerintah dalam ini mewakili di Kementerian Sosial. Siap. Terima kasih banyak nih Pak. Keren banget pemerintahnya. Pokoknya tanggal ini selalu kita kunjungi Mama. Siap. Terlebih yang dikomandoi oleh Bu Risma ya. Iya, siap. Benar-benar sigap sekali walaupun pagi-pagi mendadak. Beliau pokoknya ada kabar berita langsung. Iya, dan aku juga tadi ngobrol sama timnya Bu Risma tadi dari pemerintahan. Ternyata Bu Risma tuh memang yang mencari, Pak. Gitu. Jadi dari bukan media-media. Iya, dari media-media. Ternyata aku aja nggak tahu kalau videoku ini masuk di artikel. Jadi Bu Risma melihat artikel tentang Pak Madawi lalu cari di YouTube, ketemulah saya gitu. Lalu ditelepon tadi melalui Bang Imam nih, Bang Bewok. Siap, makasih Bang. Gitu. Informasinya Bang. Sama-sama Bang. Jika kita masyarakat memang seperti itu. Iya, Jadi iya. hanya nunggu pemerintah saja, tapi Siap. kita juga siap memberikan Betul. informasi kepada pemerintah akan ditindaklanjuti biasa. Karena pemerintah juga kan nggak bisa menjangkau lebih luas sebenarnya kalau tanpa ada info juga dari masyarakat. Makanya itulah pentingnya sosial media. Siap. Kalau digunakan dengan baik akan menjadi baik. Siap. Digunakan buruk jadi buruk. Siap. Makasih. Makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Oke teman-teman, sekarang gue sudah di rumah dari Pak Madawi. Jam 11.33 ya, jam 11.33. Dan ini adalah pembangunan hari kedua Bang Bewok ya? Hari kedua. Wow, ini cepet juga prosesnya karena kita target 10 harian. Sudah berdiri setengah pondasinya. Ya tinggal kita tunggu waktu. Dan di vlog sebelumnya gue ada tebak-tebak skor ya kemarin ya. Bang, kemarin menang ya tebak skor ya? Sini Bang. Jadi kemarin ada tebak skor. Kebetulan menang nih dia nih. 2-0. Mantap. Nah, di sini juga Pak RT tuh. Ada Pak RT, Sunarta, ada Kuswara, ada Reki, ada Bang Dan, Kayuni sama Bang Bewok channel. Nah, ini dia nih. Siapa yang namanya, Bang? Bang Yunus. Bang Yunus. Kemarin nebak berapa? 02. Oh, 02 mah Filipina yang menang ya, Wok ya? Bukan 2-0 ya? Balikin. Ya. Siap. 02 mah angkot di rumah gua. Apalagi. Ini saya nggak megang cash, saya transfer aja ya. Ada nggak punya ini. Waduh. Dana ada. Nggak punya. Dana nggak ada. Ada dana. Oke, titipin ke dia ya. Oh iya ada. Saya titipin ya. Oke. Nih, saya transfer dulu. Oke, ini kita udah transfer ya teman-teman. Bang, udah Bang ya? Iya, oke. Oke, siap. Mantap. Jadi tebak skornya udah ada pemenangnya. Sekarang kita spill bagian rumahnya. Ini belum mandi banget gua. Udah gerah banget, nanti habis vlog baru mandi lah karena pagi-pagi banget cuy. Oke teman-teman, gue berharap sih dengan kita suarakan akan masuk terus dana ke rekeningnya Bang Bewok, yang mana ini kita menjalankan misi dan ada open berbagi untuk melakukan pembangunan rumah secara keseluruhan dari nol untuk di rumahnya Pak Madawi. Semoga semakin bertambah lagi rezekinya dan masuk di open berbagi ini sampai ke target yang dituju, supaya tidak ada kekurangan dana dan kendala dalam jumlah harinya, karena kita juga pengen langsung ke Tegal setelah misi ini selesai untuk melanjutkan misi yang di Bang Denny lagi angkat juga gitu teman-teman.
Oke lah, kalau gitu, nih gue juga mau tanya sama Bang Bewok untuk rekapitulasinya. Jumlah total sekarang udah masuk berapa, yang keluar juga berapa, dan dana tersisa ada berapa. Jadi gimana Bang Bewok? Salah ya? Salah ya? Jadi gimana? Apanya? Rekapitulasinya. Oh baik, siap. Dana keluar berapa, Baik. dana masuk berapa, Oke, kita Dana tersisa informasikan dana per tanggal 12 Juni 2024 yang kita terima kemarin ya. Adapun kemarin kita dari beberapa yang masuk ya, dari hamba Allah 950.000, lalu ada Kasusi 500.000, hamba Allah 1 juta, Kak Helmi Hidayah 100.000, Bu Yani Mintarsih 300.000, ada Kak CT Paulin 500.000, hamba Allah 1 juta, Kak Amel 200.000, dan hamba Allah 500.000. Dan kemarin juga ada pengeluaran yang lumayan banyak, yaitu ada rokok tukang 6 bungkus. Sebenarnya tukangnya 5, tapi karena kita ada Pak RT juga yang bantu, ini sampai juga ada Pak RT, jadi kita kasih juga Pak RT, jadi kita beli 6 rokoknya. Itu senilai 145.000 untuk rokok. Lalu ada tambahan biaya pompa air. Jadi kemarin tuh harga pompa air 2.350.000, hamba Allah ngasih 2 juta. Jadi kekurangannya kita ambil dari dana tunai yang ada ya, senilai 340.000. Lalu kita ada beli selang, itu 360.000. Selang ini buat suplai air untuk pemasangan dari sumur bor, karena tanpa air nggak bisa tuh sumur bor dibikin. Oke. Ya, itu dari kita beli, ada warga yang bantu untuk memberikan air sumurnya, tapi karena selangnya nggak ada, ya kita beli 360.000 harganya. Lalu biaya tips antar material. Jadi untuk material-material itu kan lumayan jalannya agak susah aksesnya, jadi kita kasih tips 100.000, tapi untuk pertama sampai dengan terakhir nggak kasih lagi 100.000. Gitu. Lalu ada batu kali, karena untuk pondasinya kita butuh batu kali kurang, kemarin beli 2 losbak kurang, jadi kita tambah lagi 1, itu harga 250.000 1 losbak. Lalu ada nasi tukang untuk 8 orang, 5 orang dari tukang kita, 3 orang dari pompa air, di total 8 orang, senilai 80.000, kita paket yang 10.000 nasinya. Lalu bensin untuk mengalirkan air ya, bukan buat tim kreator bukan, tapi ini bensin untuk mengalirkan airnya dari selang motor ya, bukan ya? Bukan ya. Lalu lem mineral, ini ya teman-teman lihat, galon itu senilai 20.000. Jadi nilai tunai yang sudah kita terima sampai dengan hari ini per tanggal 12 ya, per kemarin 12 Juni itu senilai 11 juta rupiah. Wow, Masya Allah. Masya Allah. Dan adapun pengeluaran sudah di angka 7.327.000. Jadi saldo terkini yang ada di Bang Bewok atau Imam Muntasir ya saat ini senilai 3.673.000 ya. Dan ini kita masih banyak yang perlu yang dibutuhkan ya untuk renovasi kediaman dari Pak Madawi ini. 3 juta pasti masih kurang banget. Oke. Jadi silakan buat teman-teman, yuk sama-sama kita berbagi rezekinya untuk membantu renovasi kediaman Pak Madawi bisa terselesaikan. Oke, siap. Thank Bisa you. ke rekening yang ada di dalam deskripsi, rekening Bang Bewok ya. Siap, thank you Bang Bewok. Siap. Oke teman-teman, jadi seperti itu keterangan rekapitulasi dari Bang Bewok, dan kita semua sih berharap semoga setiap harinya bertambah terus Open Berbagi ini supaya lancar dan tepat waktu target yang ingin kita capai. Dan juga kalian jangan lupa teman-teman sisihkan rezekinya untuk pembangunan renovasi rumahnya Pak Madawi yang berlangsung selama 8 hari, dan mudah-mudahan semua para pendukung kreator santuy tetap solid dan bahu-membahu untuk mendukung para channel kita semua yang bergerak di media sosial. terutama kalian wajib banget buat nge-share video ini ke semua sosial media kalian. Kenapa? Karena dengan kalian share video ini dan ada satu orang yang tergerak hatinya untuk melakukan berbagi, karena hasil share video kalian juga bisa dapat pahalanya teman-teman. Karena berbagi kebaikan itu bukan cuma soal duit, bukan cuma soal tenaga, tapi juga soal kalian mau atau enggak membantu orang tersebut. So, thank you banget kalian sudah mampir ke channel gue dan nonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel gue supaya bisa berkembang, supaya gue bisa menghibur kalian dengan video-video selanjutnya yang lebih menarik tentunya teman-teman. Dengan cara pencet tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian. Jangan ke selingkuhan kalian, karena selingkuh nggak baik. Akhirnya dari gue Irfan Jayani di Kabupaten Tangerang. Jangan lupa bahagia cuy. Raos pisan